Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran ilallahi azza wa jal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang populasi, sampel, dan teknis sampling. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita akan meneliti sesuatu atau dalam sebuah penelitian, peneliti hendaknya pertama kali menentukan target populasi atau target di mana data akan diambil. Nah, setelah target populasi sudah ditentukan, maka selanjutnya peneliti perlu menentukan berapa banyak sampel yang akan diambil dan jenis sampel mana yang akan dipakai untuk mengambil sebuah data dari populasi. Oke, langsung aja. Contohnya adalah dalam keseharian kita sering memasak makanan, misalnya sop sayuran. Sebelum matang biasanya kita cicipi dulu 1 sendok. 1 sendok itu disebut sampel. Sedangkan sop sayuran yang 1 panci merupakan populasi. Dengan 1 sendok sampel tersebut, diketahui karakteristiknya. Nah, dari karakteristik ini digunakan untuk mengetahui karakteristik populasi. Ya. Jadi biasanya ketika kita masak, kita tidak perlu mencicipi seluruh dari sayur tersebut atau 1 panci tersebut. Tapi kita hanya perlu mencicipi 1 sendok kecil untuk mengetahui karakteristik dari rasa sayur tersebut. Misalnya rasa asin, rasa pedas, atau rasa manis. Jadi kita tidak perlu mengambil seluruh atau mencicipi seluruh sayur tersebut, tapi kita hanya perlu mencicipi sebagian sayur tersebut untuk mengetahui karakteristik atau rasa dari sayur tersebut. Nah, itulah contoh dari penggunaan sampel, ya. Selanjutnya, populasi dan sampel. Penelitian memerlukan responden atau orang-orang yang akan dimintai informasi tentang penelitian. Contohnya adalah mahasiswa Unida Gontor berjumlah ribuan, sehingga tidak mungkin mewawancarai mahasiswa Unida yang jumlah ribuan tersebut. Ya, jadi ketika kita ingin meneliti mahasiswa Gontor atau metode pendidikan di Unida, ya, Unida Gontor, maka kita tidak perlu mewawancarai seluruh mahasiswa Unida Gontor. Kenapa? Yang pertama adalah kita memerlukan suatu waktu yang sangat lama, ya. Jadi kita akan membuang-buang waktu, ya, tidak menghemat waktu. Yang kedua adalah biayanya tinggi, ya, tenaga, biaya, waktu akan terbuang terlalu banyak. So that kita perlu menentukan populasi dan sampel. Nah, kalau kita ingin mengetahui sejauh mana metode yang digunakan dalam pembelajaran di Unida Gontor, kita tentukan populasinya. Tidak semua fakultas kita akan wawancarai. Mungkin kita hanya ingin meneliti di Fakultas Tarbiyah. Nah, di Fakultas Tarbiyah tidak semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah kita wawancarai. Kita perlu mengambil beberapa orang dari masing-masing prodi di Tarbiyah. Nah, itulah pentingnya dari sebuah penelitian, ya. Jadi dengan penelitian kita bisa menghemat waktu, dan dengan penelitian, dengan mengambil sampel kita bisa menghemat biaya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita perlu mengetahui dari pengertian populasi. Yang pertama adalah populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan suatu wilayah yang sangat luas, ya, suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek. Objek adalah sesuatu hal yang dikenai dalam penelitian. Ya, subjek adalah pelaku, ya, yang sedang menjalankan penelitian atau pelaku dalam penelitian, ya. Oke. Kemudian dari wilayah generalisasi tersebut kita tarik kesimpulannya, ya. Itu dinamakan sampel. Yang kedua adalah populasi adalah keseluruhan unsur yang akan diteliti yang ciri-cirinya akan ditaksir atau diukur atau diestimasi. Ciri-ciri populasi tersebut disebut parameter, yaitu suatu ukuran, ya, untuk peneliti mengambil data di lapangan, ya. Jadi sejauh mana populasinya, sebesar mana data yang akan diambil atau wilayah yang akan diambil datanya, itu disebut dengan populasi, dengan diukur atau diestimasi. Yang ketiga adalah populasi adalah kumpulan objek penelitian. Bisa berupa kumpulan orang, individu, kelompok, komunitas, masyarakat, benda, atau jumlah gedung, bangunan, tempat, dan lain-lain. Jadi dalam populasi ini bisa berbentuk manusia atau bisa berbentuk benda, yang objek penelitian suatu yang dikenai dalam penelitian, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui bentuk populasi atau wilayah populasi dari suatu penelitian, maka populasi tersebut tidak harus diambil semua datanya dalam penelitian. Maka kita hanya perlu mengambil sebagian data populasi yang dijadikan data untuk dalam penelitian kita. Nah, itulah yang disebut sampel, ya. Saya akan menjelaskan pengertian dari sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi, ya. Jadi kata kunci adalah sampel merupakan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi, ya. Yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ketika kita mencicipi 1 sendok kecil sayur di panci, maka 1 sendok kecil itu akan mewakilkan karakteristik dari 1 panci sayur tersebut, ya. Yang kedua adalah sampel sebagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian, ya. Jadi objek penelitian itu populasi secara keseluruhan. Tapi kita tidak harus mengambil seluruh populasi, kita hanya perlu mengambil sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian kita. Nah, seperti kita mengambil darah kita. Ketika seseorang ingin mengecek darah golongan A atau B atau C, maka dokter tidak harus mengambil seluruh darah pasien tersebut. Dokter hanya mengambil sebagian darah sekecil atau sebagian kecil darah pasien tersebut, lalu dari sebagian kecil darah tersebut, dokter bisa mengidentifikasi golongan darah pasien tersebut. Nah, ini yang dinamakan sampel. Nah, selanjutnya, sampel adalah miniatur atau mikrokosmos dari populasi. Ya, sama saja ya. Sampel merupakan bagian kecil dari suatu populasi. Nah, selanjutnya, sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut sampel representatif, ya. Jadi ketika sampel itu dapat mewakilkan karakteristik dari populasi, maka
Sampel itu disebut dengan sampel representatif. Sampel yang mampu mewakilkan dari karakteristik populasi tersebut, ya. Itu adalah pengertian dari sampel. Ketika kita mengambil sampel sebagian mahasiswa Unida, maka sebagian mahasiswa Unida itu dapat mewakili dari karakteristik seluruh mahasiswa Unida Gontor. Oke. Selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah populasi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti. Jadi populasi merupakan wilayah generalisasi seluruh subjek atau objek yang dikenai kesimpulan penelitian. Ya. Dan selanjutnya sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel adalah sebagian dari populasi. Dan sampel harus representatif atau dapat mewakili seluruh karakteristik yang terdapat dalam populasi. Ya, jadi kesimpulannya itu tentang populasi dan sampel. Nah, kita ilustrasikan, jadi adalah sampel merupakan, ketika kita lihat lingkaran ini, sampel merupakan seluruh wilayah generalisasi. Nah, ya, jadi populasi merupakan seluruh wilayah generalisasi, ya. Dan sampel merupakan sebagian kecil atau bagian dari wilayah populasi, ya. Dan ini ada lagi lingkaran yang merah, ya. Sampel juga yang diteliti, sampel atau objeknya yang diteliti dengan tingkat kesalahan relatif besar. Jadi semakin sedikit kita mengambil sampel, itu mungkin kesalahannya atau tidak representatif, tidak dapat mewakili dari seluruh populasi, atau mungkin terdapat kesalahan yang lebih besar daripada ketika kita mengambil sampel yang representatif atau sampel yang dapat mewakili dari karakteristik populasi. Ya, ini ya ilustrasinya. Nah, terus selanjutnya adalah mengapa kita mengambil sampling atau kita melakukan pengambilan sampel terhadap suatu populasi. Yang pertama adalah populasi besar tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Jadi ketika populasinya sangat banyak, ribuan orang mahasiswa Unida, tidak mungkin kita mewawancarai seluruh mahasiswa. Atau ketika kita ingin meneliti suatu masyarakat tertentu, tidak mungkin seluruh masyarakat kita ambil datanya, tetapi hanya sebagian saja dari masyarakat tersebut kita wawancara, kita interview, lalu kita ambil datanya dalam suatu penelitian yang kita lakukan. Yang kedua adalah mengapa sampling atau mengapa kita mengambil sampel. Keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia. Jadi dengan mengadakan sampel, kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat biaya penelitian, dan sumber daya manusia. Karena seorang peneliti misalnya hanya dilakukan satu orang, tidak mungkin satu orang tersebut melakukan hal-hal yang berlebihan atau hal-hal yang dapat membuatnya letih, ya, secara fisik. Maka keterbatasan waktu, biaya, dan sumber manusia merupakan jadi suatu alasan mengapa peneliti mengambil sebuah sampling. Yang ketiga adalah mengapa mengambil sampling. Penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable atau lebih akurat atau lebih ajak atau lebih konsisten daripada terhadap populasi. Misalnya, karena elemen sedikit banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan menurut Uman sekarang, ya, tahun 1992. Jadi
Dengan kita mengambil sampel itu bisa jadi lebih ajak atau lebih konsisten hasilnya daripada kita mengambil seluruh populasi. Ya. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah kita mengambil sampel populasi homogen. Penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi terjadi tidak masuk akal. Jadi ketika populasi itu sejenis ya, misalnya ketika kita ingin mengetahui suatu organ binatang atau suatu darah dari binatang tersebut, tidak mungkin kita mengambil darah binatang tersebut atau organ jantung hewan tersebut, karena organ tersebut merupakan sejenis atau banyak jenisnya di dalam hewan. Maka kita tidak perlu mengambil seluruh organ yang ada dalam hewan, tapi sebagian data atau sebagian organ, bagian dari organ tertentu yang terkecil yang perlu diambil oleh suatu peneliti. Ketika suatu dokter misalnya mengambil dalam penelitiannya mengambil seluruh organ hewan yang akan diteliti, maka bisa jadi itu akan merusak atau melukai hewan tersebut ya. Jadi ketika populasi homogen atau populasi sejenis, ketika diambil seluruhnya populasinya, maka itu merupakan sesuatu yang membuang-buang waktu atau tidak masuk akal ya. Dengan mengambil sampel saja sudah didapatkan hasilnya, mengapa kita harus bercapek-capek atau melelahkan untuk mengambil seluruh bagian dari populasi. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Sebelum mengambil sampel, terlebih dahulu harus ditentukan berapa ukuran sampel. Nah, berapa ukuran sampel nanti kita akan bahas pada akhir pertemuan yang akan digunakan. Yakini banyaknya siswa, sekolah, dan lain-lain yang akan digunakan dalam suatu studi atau sebuah penelitian. Terkait dengan hal ini terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel. Ya. Jadi sebelum kita mengambil sampel, hendaknya kita menentukan berapa sampel yang kita akan ambil. Ini saya akan bahas pada bagian terakhir. Dan kita menentukan jenis sampel apa yang akan kita gunakan atau metode pengambilan sampel seperti apa yang kita akan gunakan dalam penelitian. Oke. Jadi ada beberapa yang harus dipertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama adalah tingkat keseragaman. Ya. Jadi semakin beragam data yang akan diambil sampelnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Jadi ketika kita misalnya ingin mengetahui ya karakteristik dari data SMA, UN SMA atau ujian nasional SMA, maka tidak langsung semuanya kita teliti dari nilai-nilai UN, tapi kita harus membagikan jenis-jenisnya atau UN tingkat rendah, UN tingkat sedang, atau UN tingkat tinggi. Jadi kalau kita hanya meneliti pada satu bagian saja, tingkat tinggi saja, maka itu lebih cenderung seragam. Tapi ketika meneliti tingkat nilai UN bagian sedang, rendah, tinggi, maka sampel yang kita ambil juga perlu dari bagian-bagian tersebut. Ya, tidak hanya dari satu jenis nilai dari UN tersebut. Nah, yang kedua adalah yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sampel, rencana analisis. Semakin detail rencana analisisnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Jadi semakin dalam penelitian itu banyak variabelnya, ya,
atau banyak jenisnya, maka penelitian itu perlu pula mengambil banyak sampel menurut variabel-variabel penelitian tersebut. Nah, tentang variabel nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, mengapa perlu ada sampel atau dalam menentukan sampel? Karena biaya yang sudah saya sebutkan lah, dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Ya, jadi seperti itu pengertian dari populasi, sampel, dan mengapa mengambil tindakan sampling, dan apa yang kita pertimbangkan sebelum mengambil sampel. Maka kita akan lanjutkan pada